Ya, jadi saya diminta datang untuk klarifikasi dan jadi saksi lah ya, saksi untuk pengaduan dari Pradi Bersatu terhadap saudara RS yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi tadi saya diperiksa hampir 3 jam dan ada sekitar 40 pertanyaan yang saya jawab dengan sepengetahuan saya apa yang terjadi. Pertanyaannya seputar waktu tuduhan saudara RS di salah satu program TV ya, ataupun podcast TV lah, intinya bahwa saudara RS menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi saudara RS tidak mempunyai bukti-bukti atas tuduhan itu. Jadi waktu itu saya sebagai narasumber di acara itu bersama saudara RS juga, dan ada sekitar 6 narasumber yang lainnya. Kita sangat mengapresiasi ya. Jadi Bareskrim sudah menyatakan bahwa Bareskrim sudah melakukan penyelidikan dan sudah dibawa ke laboratorium forensik, yang mana bahwa ijazah asli Pak Jokowi yang diserahkan oleh Pak Jokowi langsung itu yang diselidiki adalah ijazah asli yang bahasa hukumnya itu dinyatakan identik atau sama dan sebangun atau otentik dengan 3 ijazah asli pembanding daripada teman-teman seangkatan Pak Jokowi. Jadi intinya bahkan sebenarnya kalau dilihat bahwa dari pihak teman-teman RS itu mengatakan bahwa tidak ditunjukkan ijazahnya, padahal waktu konferensi pers oleh Dirtipidum Pak Juhandini, ya kan, di situ diperlihatkan ijazah fotokopi dan di sebelahnya ada ijazah asli juga yang dipegang oleh Pak Juhandini ya, kita lihat. Jadi sebenarnya itu sudah terang benderang. Jadi kembali lagi saya berpikir bahwa masyarakat kita jangan lagi juga diberikan informasi yang salah, bahwa sebenarnya saya tekankan lagi bahwa ijazah yang diselidiki oleh Bareskrim Mabes Polri melalui laboratorium forensik itu adalah yang diselidiki ijazah asli Pak Jokowi yang diserahkan Pak Jokowi langsung dan yang diserahkan oleh ponaannya sepupunya ya Pak Jokowi, yang mana hasil laboratorium forensik itu mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi ini adalah identik dengan 3 ijazah otentik atau asli dari teman-teman satu angkatan Pak Jokowi. Ya, jadi di situ Roy Suryo mengatakan, RS mengatakan bahwa ijazah dan juga skripsi Pak Jokowi itu palsu. Padahal kalau kita lihat kan beliau ini kan, RS ini kan bukan siapa-siapa yang bisa mengatakan ijazah orang ini asli atau palsu. Ya kan, harusnya yang mengatakan itu adalah pihak resmi, ya kan, yang diakui oleh negara, dalam hal ini laboratorium forensik atau Mabes Polri atau putusan pengadilan. Ya, jadi kita nggak boleh, ya kan, siapapun menuduh orang itu ijazahnya palsu, SIM-nya palsu, terus sertifikat rumahnya palsu, apabila kita tidak mempunyai diakui lah oleh negara, ya kan, dan juga kita tidak mempunyai bukti-bukti. Jadi kita tidak mempunyai bukti bahwa ijazah ini yang asli, ini yang palsu pembandingnya, atau ijazah palsu ini dibikin palsunya tahun berapa, oleh siapa. Jadi kembali lagi, apa yang dilakukan mereka katanya itu meneliti secara ilmiah, menurut hemat saya bahwa itu adalah bukti-bukti yang sangat prematur, dan menurut saya bukti-bukti itu nol atau tidak ada, karena mereka bukan pihak berwenang resmi yang bisa menyatakan bahwa ijazah ini palsu atau ijazah ini asli gitu. Jadi kembali lagi, bahkan ini akhirnya ketika dia menuduh tanpa putusan pengadilan, maka hukum akan menjerat kembali saudara RS dan kawan-kawan dengan tuduhan-tuduhan kemungkinan ada
fitnah, pencemaran nama baik, atau pasal-pasal dalam undang-undang ITE, kebencian dan lain sebagainya. Dan ini kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang dilaporkan sekarang ini kan di Polres Jakarta Selatan, terus ada teman-teman juga di Polres Jakarta Pusat, terus yang dilaporkan Pak Jokowi sendiri di Polda Metro Jaya, ya kan? Nah, jadi intinya bahwa di sini marilah kita sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan bawa narasi ini. Kata itu kita bawa saksi, kita bawa bukti, bawa data. Ini negara kita ini negara hukum, bukan negara abal-abal. Sehingga stop bangun narasi. Kalau Anda bangun narasi tanpa bukti valid, itu sama dengan fitnah. Jadi kita datang ke sini bukan untuk bawa narasi, ya, tetapi kita bawa fakta, bukti dan data, bahkan saksi-saksi yang menguatkan bahwa perbuatan RS dan kawan-kawan itu sudah bisa diproses hukum, dibuktikan secara hukum bahwa perbuatan RS dan kawan-kawan itu memang sudah keterlaluan dan dugaan melanggar hukum. Ada sudah empat saksi. Ya. Segera memanggil saksi dari situ. Kita berharap setelah ini kita akan panggil para terlapor. Pak Leju, ada tambahan? Ya, hanya Pak Silversari itu bisa melengkapi pemeriksaan. Ya, dalam klarifikasi itu perlu ditempuh beberapa saksi, supaya saksi itu memberikan keterangan yang kemudian menguatkan suatu peristiwa. Nah, ketika peristiwa itu kira-kira sudah mulai dimulai, maka akan penyidik nanti melakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor, yaitu RS dan kawan-kawan, untuk dimintai keterangan sebagai dalam rangka klarifikasi juga. Memang benar nggak, ada nggak peristiwa saat itu, ada nggak peristiwa atau perbuatan yang dilakukan itu. Jadi nanti semua keterangan ini dikumpulkan, kemudian akan dilakukan gelar. Disitulah akan ditentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Untuk pro justisia. Iya. Jadi teman-teman artinya bersabar di situ, kawal saja. Nanti tanya sama Kadif Humas di sini. Ya kan, terkait dengan pemanggilan terduga terlapor itu. Gitu. Peristiwa ini kita laporkan kalau kami dalam penelitian hukum Pradi Bersatu jelas bahwa ada green design atau desain besar yang diciptakan oleh RS dan kawan-kawan sejak 2022, ya, setelah adanya putusan menghukum tanggal 9 November 2022 saudara RS, ya, sebagai terdakwa dalam kasus stupa. Dari hal itu yang kami pelajari, itu berentet cerita ini. Mulai dari adanya pengungkapan yang seolah-olah dilakukan oleh Fufu, Fafa, kalian tahu semua. Terus kemudian mulai masuk kepada keluarga besar Bapak Jokowi dan menyentuh seluruh keluarganya, bukan cuma satu, ayah, ibu, anak. Inilah yang saya maksud sebagai grand design, bagaimana menciptakan sebuah fitnah yang berakibat fatal buat keluarga besar beliau. Yang pertama adalah kepercayaan publik. Itu yang pertama. Udah mulai berubah. Tadi malam coba teman-teman bisa lihat juga di video itu ada Saudara Refli menyampaikan bahwa kepercayaan publik itu berbalik menjadi 98%. Itu dampak. Nah, kalau kita berbicara pidana, dampak, kerugian, kemudian material formil. Nah, ini penting. Nah, sehingga saya menyebut laporan kepolisian yang kami laporkan di Polres Jakarta Selatan adalah sebuah green design besar Roy dan kawan-kawan, RS dan kawan-kawan. Oke?